Yang kapitalis mengatakan simpan, kau akan kaya. Islam mengatakan keluarkan, kau akan kaya. Ini nggak bakal ketemu, mustahil. Makanya teman-teman coba contoh saya lihat ya, bagaimana mindset ini sudah tertanam melekat luar biasa dalam diri kita, sampai kadang-kadang kita memberikan hadiah anak-anak kita itu celengan. Kenapa? Nabung. Pendidikannya nabung, gitu kan? Karena dengan nabung kau akan kaya. Sementara Islam bukan seperti itu. Keluarkan, kau akan kaya. Anak-anak kalau kita belikan celengan, dia mulai taruh nabung. Anda bayangkan yang lahir pertama sifat apa? Pelit, bakhil. Sampai kalau kakaknya sentuh celengannya saja, itu udah masalah, ribut. Bahkan mungkin ibu ayahnya kalau sentuh celengannya, mau bantu pindahin, mau dibawa kemana ibu, mau dibawa kemana ayah celengan saya, misal. Dan itu bahaya sekali. Lalu bagaimana Islam mengajarkan? Kasih uang ke anak, misalnya ini uang jajan sekolah ya nak. Nanti kalau lagi makan di kantin istirahat, bagi sama temanmu ya. Ayah mau, ibu mau, uang yang dikasih ini 10.000, 20.000, 50.000, sedekahkan ke teman-temanmu. Kalau ada musola kamu lewatin, ada kotak amalnya, kasih. Ada orang miskin di pinggir jalan, kasih. Itu yang kita tanamkan dari kecil. Bukan kita menanamkan sistem kapitalis ini. Dan ini ternyata berkembang pesat masalah sistem kapitalis ini. Kita sampai tidak sadari mindset kita pada saat kita sudah besar adalah save your money. Selalu simpan, simpan. Tapi sifatnya simpannya ini duniawi. Sehingga dia nabung. Bayangkan efeknya sampai anak sama orang tua bisa menganggap punya utang satu sama yang lain. Padahal ada seorang sahabat, ayahnya datang ke rumahnya, kemudian dia lagi tidak ada dan butuh duit. Datang minta duit, istrinya anak ini memberikan kepada mertuanya. Ini, begitu si suami pulang, tanya siapa yang datang? Tadi ayahmu datang. Apa yang dilakukan? Dia minta tadi hartamu. Terus apa yang kau lakukan? Saya kasih, kan ayahmu. Si anak apa yang terjadi? Marah. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi kok ayah saya datang ke rumah saya ambil duit tanpa izin. Maka Nabi SAW balik menjawab lalu mengatakan, anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Kalau tanpa spermanya kau tidak akan ada di muka bumi ini. Tapi sistem kapitalis mengurung kita di situ. Sampai seorang anak menganggap ayah punya utang, ibu punya utang. Dan saling nagih. Mana kekerabatan di sini? Mana bakti pada orang tua? Suami istri, tagih utang. Saya nggak habis pikir, orang yang sudah seranjang sama-sama, udah terbuka pakaiannya, bisa nagih. Utangmu kemarin mana? Ini aneh ya. Tapi ini semua efek daripada pemahaman kapitalis tadi. Nggak ada lagi namanya, oh ya sudah saya ridhokan, saya ikhlaskan, gitu kan? Saya memberi. Islam mengajarkan kita teman-teman mendahulukan faktor sosial, aspek sosial daripada aspek ekonomi. Kalau saya berteman sama seseorang, saya misalnya ketemu sama Akh Muhammad, maka yang saya pikirkan pertama, kalau mindset saya benar Islami, saya bisa dapat pahala apa dari Muhammad ini? Jadi pikiran saya itu adalah apa ini? Saya memberi baju kah? Saya ngajak makan traktir kah? Atau saya membantu dia ide apakah? Gitu kan? Saya jumpa kalau dia sakit, itu sosialnya itu didahulukan. Bukan begitu kenal, ini orang kaya nggak sih? Gitu. Sehingga yang pertama dipikirkan, pekerjaan Anda apa? Oh saya direktur perusahaan ini. Langsung diterima kartu namanya, langsung jadi sahabat. Kenapa? Karena direktur usaha. Ini mindset yang aneh ini. Sehingga kita betul-betul membatasi diri kita dari berinteraksi secara sosial. Padahal kita adalah makhluk sosial. Manusia disepakati adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dan sudah menjadi peraturan Allah SWT, ada kaya dan miskin. Ada mampu, ada tidak mampu. Sebagaimana ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Kan begitu. Dan dalam satu keluarga pun ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kurang mampu, ada yang mampu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Supaya saling bantu-membantu. Mindset ini yang saya pikir tadinya harus saya luruskan. Dan ada sebuah tema, teman-teman bisa ikuti di YouTube, itu sudah saya
sudah insya Allah diangkat oleh teman-teman, judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang maju. Nanti akan saya jelaskan di poin setelahnya insya Allah itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, sedekah ini kalau dalam pemahaman kapitalis, keluarkan berarti berkurang. Itu pasti. Sehingga mereka sulit sekali untuk mengeluarkan. Bahkan kadang-kadang mobil BMW, mobil Alphard, mobil mewah, memberikan fakir miskin 1.000-2.000 rupiah dari kaca mobilnya. Karena dia berpikir kurang. Nah sekarang saya ingin berbagi teman-teman sekalian, Islam mengajarkan kita berbeda. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau keluarkan di jalan Allah, dia akan ganti. Dan Allah sifatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Allah SWT berfirman, ya ibn Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi kita di sini disuruh keluarin, gitu loh. Maka aku akan kasih, kata Allah. Jadi bukan seperti kapitalis, simpan, tabung, maka aku akan kaya. Enggak, kalau kita makin kita keluarkan makin kaya. Cuma ini butuh keimanan. Kita yakin nggak dengan kita beri orang, Allah akan ganti. Nah untuk menguatkan poin itu saya akan bawa beberapa kisah. Pernah teman-teman sekalian, seorang sahabat mencoba ini, mempraktikkan ini, namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Ubadah ini kalau teman-teman pernah dengar kisah, waktu Abdurrahman ibn Auf, seorang pengusaha sukses di Mekah, tapi karena dia masuk Islam, istri anaknya nggak mau masuk Islam, maka tetap di Mekah dan seluruh hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Dia berangkat ke Madinah dengan baju di badan. Tadinya dia miliarder di Mekah. Dia tinggal di sebuah komplek mewah di Mekah. Dia, Abu Bakar, Uthman bin Affan, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, semua ini kayak di komplek kalau kita di Jakarta ini di Menteng. Tempat-tempat orang yang elit gitu. Tapi dia karena masuk Islam, direbut semua orang Quraisy, maka dia berangkat dengan baju di badan. Waktu tiba di Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan seorang sahabat yang kaya raya di Madinah, namanya Sa'ad ibn Ubadah. Apa yang Sa'ad bilang? Wahai Abdurrahman, Rasulullah SAW kan sudah persaudarakan kita nih. Saya mau buktikan itu. Kalau saya cintai kamu karena Allah, ketahuilah, saya punya 2 orang istri. Bayangkan teman-teman, ini nggak mudah ya. Kita punya seorang istri yang sudah tidur dengan kita, yang sudah berbaur dengan kita. Apa kata Sa'ad? Saya punya 2 orang istri. Kamu lihat salah satunya, yang mana kamu suka, maka saya ceraikan, setelah iddah kau nikahi. Maksudnya supaya kau ini punya pasangan juga. Dia bukan carikan wanita lain, istrinya dia siap korbankan untuk dinikahkan oleh saudaranya muslim. Yang kedua dia bilang, saya punya perkebunan kurma di Madinah ini, setengahnya itu punya saya. Sekali lagi saya ulangi, gini, kebun kurma di Madinah, setengahnya ini, semua kebun kurma di Madinah punya saya. Maka saya mau bagi 2 dengan kamu. Bayangin teman-teman, di Sudirman, setengah Sudirman punya antum. Ada orang datang dari kampung mana muslim, baru kenal, terus tiba-tiba antum bilang, udah setengah ini saya bagi 2, kamu ambil setengahnya. Kan tidak masuk akal kalau pakai sistem kapitalis. Nggak bakal nyambung. Tapi ini terjadi. Saat menawarkan betul-betul serius untuk memberikan setengah hartanya. Itu luar biasa. Maka dipraktikkan oleh dia. Walaupun Abdurrahman menolak pada saat itu ya. Abdurrahman mengatakan, semoga Allah berkahi keluargamu, maksudnya jangan ceraikan istrimu, biar nanti saya akan nikah, mencari pasangan, biarkan perempuan itu bersama kamu. Dan juga jangan sudah membagi hartamu. Saya akan tunjukkan kepada saya mana pasar. Saya akan mulai usaha sendiri. Maka saat mendukung saudaranya itu mengatakan, baik, itu pasar. Abdurrahman dengan kondisi miskin pada saat itu, walaupun kaya raya di Mekah, tidak punya apa-apa kecuali baju di badan, dia lihat pasar. Oh ternyata mayoritas yang didagangkan itu adalah peralatan perkebunan. Karena 90% penduduk Madinah itu kerjanya kebun kurma. Maka dia pun datang ke toko paling besar, lalu dia mengatakan, saya adalah Abdurrahman, seorang muhajir dari Mekah, saudara muslim Anda, saya mau coba mulai usaha. Bisa nggak? Saya beli beberapa cangkul tapi jatuh tempo. Besok saya bayar. Karena 5-6 cangkul,
kata pemilik toko, silahkan ambil saja. Abdurrahman pikul keliling-keliling pasar, terus tawarin, ya, saya mau jual, laku. Dia bayar hari itu juga, atau besok dia bayar. Tidak sampai sebulan, Abdurrahman sudah punya kios sendiri. Beberapa waktu setelah itu dia menikah dengan seorang wanita, sampai datang ke Masjid Nabi pakai baju yang lebih bagus, kelihatan kayak pengantin gitu. Kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, apa nih perubahan yang saya lihat? Sambil senyum gitu. Lalu kata Abdurrahman, ya Rasulullah, saya sudah nikah. Kata Nabi SAW, sama siapa? Dia bilang, sama seorang wanita Ansar. Mahar apa yang kamu kasih? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Masih susah hidupnya gitu kan. Tapi dia sudah bisa menikah. Nah, saya kembali kepada kisah Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad ini mempraktekin. Dia coba, dia bilang sama anaknya, ini pendidikan yang tadi saya coba hubungkan dengan cara kita pendidikan anak kita dengan cara kapitalis ya. Dia bilang sama anaknya, ayah ini punya harta nak. Ayah ingin mensedekahkan semua harta ini di jalan Allah. Maka ayah mau kau bantu ayah untuk sedekahkan. Ini gudang harta, setiap hari sedekahkan semaumu. Ini ayah jadi anaknya gitu. Jadi anaknya tiap hari bangun tidur, buka gudang ayahnya, bagi-bagiin duit. Nggak masuk akal, tapi Anda bisa baca kisah Sa'ad bin Ubadah. Sampai Abu Bakar sama Umar sendiri pernah berkata, ini anak ini lama-lama habisin harta ayahnya nih. Karena dia tiap hari kerjanya bagi-bagi aja terus, sedekah terus. Bahkan naik ke atas rumah, dia teriak, wahai muslimin penduduk Madinah, siapa yang butuh pinjaman uang, siapa yang butuh makanan pokok, siapa yang butuh, siapa yang keluarganya sakit mau dibantu, datang saja. Tiap hari ayah sama anak ini bersaing mau habisin uang yang ada di gudang. Itu yang terjadi, faktanya. Sekali lagi, kisah Sa'ad bin Ubadah, Anda bisa kembali membacanya. Dan saya sudah bedah nih tablik akbar, ada di YouTube kajian serial sahabat. Anda kalau masuk di Khalid Basalam Official, masuk di playlist, nanti ada kisah tablik akbar serial sahabat, kisah Sa'ad bin Ubadah. Dan ini bukan beliau sendiri ya, ada kisah Utsman bin Affan, ada kisah Abu Bakar, ada kisah Abdurrahman bin Auf, ada kisah Talha bin Ubaidillah. Banyak sahabat-sahabat yang memang kaya raya ini, itu kerjanya gitu. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya, insya Allah. Yang jelas saat ini teman-teman, tiap hari kerjanya begitu. Waktu Abu Bakar sama Umar lihat anaknya membagi-bagi harta, mereka berdua bilang, kayaknya anak ini akan habisin harta ayahnya. Saat waktu dengar apa bilang? Apa yang dia bilang? Dia iklanin, dia bilang, wahai muslimin, siapa yang mau menolong aku untuk melawan Abu Bakar sama Umar? Orang-orang semua heran, Abu Bakar sama Umar mau dilawan, kenapa? Ini sahabat yang mulia. Orang pada datang semua. Memang ada apa dengan Abu Bakar sama Umar? Kedua ini mau mengubah pola pengajaran saya pada anak saya untuk rutin bersedekah menjadi bakhil. Maka Abu Bakar sama Umar jadi diam pada saat itu dan membiarkan anaknya ini menghabiskan harta. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Luar biasa faktanya. Gudang hartanya Sa'ad tidak pernah kosong. Ini dia habis nih, dia sedekah, dia sibuk mau habisin harta hari itu. Sore, siang atau sore sudah datang lagi, penuh lagi. Tidak pernah habis. Sampai Sa'ad langsung mengatakan, ya dalam doanya, ya Allah, muliakanlah aku untuk masuk ke dalam surga dengan sedekah seperti ini. Jadi akhirnya sifatnya dia begitu. Usahanya Allah berkahi.